Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky Alamsah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bridge. Nah, bridge adalah metode yang digunakan untuk menggabungkan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Nah, bridge itu bekerja pada layer 2 dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Lalu untuk tipe interface yang bisa di-bridge itu ada Ethernet, wireless, SFP, dan tunnel. Itu dia bisa di-bridge. Lalu by defaultnya untuk router Soho sudah tersetting bridge dari Ether 2 hingga Ether 5. Nah, router Soho itu merupakan akses internet yang biasa digunakan untuk rumahan. Lalu di sini topologi yang akan kita gunakan terdapat satu router dan dua VPC client. Lalu kita juga akan coba untuk studi kasus, di mana yang pertama konfigurasi topologi sederhana, bridge, lalu yang kedua konfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi bridge. Lalu yang ketiga kita akan mencoba untuk menambahkan router baru dengan mengelompokkannya pada bridge yang sebelumnya sudah dibuat. Oke, kita langsung saja. Di sini sudah ada mikrotiknya, sudah saya nyalakan agar tidak terlalu lama nantinya. Oke, di sini kita bisa buka. Untuk loginnya menggunakan admin. Untuk passwordnya kita kosongkan. Di sini kita N, lalu Ctrl C. Lalu kita bisa mainkan konsolnya. Di sini kita bisa melihat IP address-nya terlebih dahulu. IP address print. Nah, di sini mendapatkan 192.168.119.170. Oke, di sini kita bisa sambungkan ke PVC-nya. Saya save. Lalu kita sambungkan ke PVC 2. Nah, lalu untuk misal si PVC 1 ini memiliki network 10.10.10.0 dan PVC 2, kita ganti untuk namanya jadi PVC 2. Oke. Dan untuk PVC 2 memiliki 10.20.20.0. Nah, nantinya kita akan menggunakan 10.30.30.0 secara otomatis. Oke, di sini kita hapus aja. Lalu yang PVC 2 kita hapus. Lalu di sini kita bisa pergi ke Winbox-nya. Kita buka Winbox-nya. Winbox. Oke, di sini kita bisa konekkan. Nah, lalu di sini kita bisa pergi ke menu bridge. Nah, untuk melakukan bridge itu yang pertama kita harus memberi nama. Untuk misal namanya adalah bridge Rizky, lalu kita apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ada informasi R. R itu berarti running. Lalu kita juga tambahkan untuk bagian portnya. Nah, di sini untuk interface-nya, karena interface Ether 2 dan Ether 3 yang ingin di bridge, kita tambahkan yang Ether 2 terlebih dahulu. Kita apply, lalu oke. Lalu yang Ether 3-nya kita tambahkan, play, oke. Nah, lalu kita bisa coba jalankan untuk VPC-nya. Nah, di sini kita coba lihat show IP. Nah, dia belum ada IP-nya. Di sini kita bisa tambahkan. Oh, sorry. Kita belum menambahkan untuk IP pada bridge-nya. Oke, di sini kita address. Lalu kita tambahkan untuk IP-nya 10.30.30.1/24. Lalu untuk interface-nya kita menggunakan interface bridge Rizky. Oke, kita apply. Lalu oke.
Nah, lalu kita bisa coba untuk menambahkan IP-nya, yaitu 10.30.30.2, karena yang 10.30.1 itu merupakan mikrotik pada router pertama. Lalu untuk gateway-nya kita isikan yang IP bridge-nya. Oke, yang IP pada interface bridge-nya. Nah, kita isikan 10.30.30.1, kita enter. Nah, kita coba lihat show IP. Nah, dia sudah ada IP-nya 10.30.30.2. Lalu kita tambahkan untuk VPC 2-nya IP 10.30.30.3. Jangan lupa prefix-nya. Lalu gateway-nya isikan 10.30.30.1. Kita enter. Nah, jika kita coba lihat show IP, dia sudah ada. Lalu kita akan coba studi kasus untuk konfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi bridge. Nah, nantinya si PVC ini akan mendapatkan IP secara otomatis dan bisa akses internet. Oke, kita coba untuk PVC 1 mengakses ping 888, maka dia tidak bisa. Oke, kita coba buka Winbox-nya. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP, lalu firewall, lalu NAT. Di sini kita bisa tambahkan untuk chain-nya SRC-NAT, lalu untuk interface-nya gunakan interface Ether 1 karena dia mengarah ke ISP-nya. Lalu untuk action-nya kita menggunakan yang masquerade. Oke, kita apply, lalu oke. Lalu kita coba untuk ping 888. Oke, dia sudah bisa. Oke, kita coba untuk yang VPC 2 ping 888. Nah, dia juga sudah bisa. Lalu kita akan coba untuk konfigurasi DHCP servernya. Di sini kita bisa pergi ke menu IP, lalu DHCP server, lalu DHCP setup. Lalu untuk DHCP server interface-nya, di sini kita menggunakan yang bridge yang sudah kita buat tadi. Lalu di sini kita next saja. Next. Successful. Oke, di sini kita coba untuk mendapatkan IP secara DHCP-nya, IP DHCP. Nah, di sini sudah ada informasi DORA. Oke, dia mendapatkan 30.254. Lalu kita coba IP DHCP. Nah, dia juga sudah mendapatkan IP secara DHCP 30.253. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan router baru dengan mengelompokkannya pada bridge yang sebelumnya sudah dibuat. Oke, di sini kita bisa tambahkan untuk routernya. Di sini kita tambahkan untuk namanya Mikrotik 2 misal. Oke, di sini untuk kemu optionnya bisa hapus, lalu kita save. Lalu kita bisa jalankan terlebih dahulu agar tidak terlalu lama bootingnya. Lalu kita tambahkan untuk PVC-nya. Kita tambahkan jadi namanya PVC 3. Oke, kita save. Lalu di sini kita bisa sambungkan ke mikrotik pertama. Lalu sambungkan juga ke PVC-nya. Di sini kita coba masuk dulu ke mikrotik 2-nya. Nah, di sini untuk loginnya kita menggunakan admin. Lalu untuk passwordnya kita kosongkan. Di sini kita bisa klik N, lalu kita Ctrl C. Di sini kita mainkan konsolnya. Nah, agar Mikrotik 2 ini bisa diakses melalui Winbox, kita bisa mengaktifkan Romonnya, jadi tool, lalu Romon, lalu set enabled.
sama dengan yes. Oke. Lalu kita juga aktifkan pada mikrotik pertamanya. Jadi kita pergi ke tool, lalu Romon, ini kita centang, lalu apply. Lalu kita bisa ke new inbox. Nah, di sini kita bisa connect to Romon. Oke, connect to Romon. Di sini sudah ada untuk mikrotiknya. Kita bisa connect. Nah, lalu kita akan menambahkan bridge pada mikrotik 2-nya. Jadi, kita masukkan dulu namanya. Misal bridge 2 aja, lalu kita play, lalu oke. Nah, lalu untuk portnya kita tambahkan untuk yang Ether 1 dan Ether 2. Oke, kita tambahkan Ether 1 pada bridge 2, kita play, lalu oke. Lalu kita tambahkan yang Ether 2-nya, Ether 2, lalu apply, oke. Nah, di sini kita bisa menambahkan juga pada router satunya, pada Ether 4-nya. Oke, kita tambahkan bridge, port, dan kita tambahkan untuk yang Ether 4-nya. Kita apply, lalu oke. Lalu kita bisa coba pada PVC-nya, kita jalankan. Kita bisa masuk PVC 3-nya. Lalu di sini kita akan coba terlebih dahulu untuk mendapatkan IP secara DHCP. Oke, dia sudah ada informasi DORA. Dia mendapatkan 30.251. Lalu kita coba untuk ping ke mikrotik satunya. Ping 10.10.30.30.1. Oke, dia bisa. Lalu kita coba untuk ping ke 888. Oke, dia juga sudah bisa. Oke, mungkin ini saja untuk pembahasan mengenai bridge.